Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini saya Bapak L. Wiono akan menyajikan materi teks persuasif. Di materi ini KD yang akan disampaikan yakni 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga senantiasa Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan kesehatan. Karena di masa-masa pandemi sekarang seperti ini, kesehatan ini menjadi satu kebutuhan yang luar biasa. Untuk itu kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, di dalam pembelajaran teks persuasif ini, kalian nanti diharapkan satu, dapat menunjukkan sikap spiritual yang makin baik, terutama sikap bersyukur dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang baik, yakni sikap peduli kepada lingkungan dan sesama, bijaksana dalam menyikapi identifikasi ciri teks persuasif. Yang keempat, merumuskan tujuan teks persuasif dengan benar. Yang kelima, Ananda nanti diharapkan dapat menganalisis struktur teks persuasif, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dengan benar. Yang keenam, Ananda diharapkan menelaah struktur kebahasaan teks persuasif berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dengan benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif dimengertikan ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan dan membujuk halus. Diberikan harapan. Ya. Jadi membujuknya ini karena ada harapannya nanti, harapannya yang baik. Nah ini persuasif, jadi ada pengaruhnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ini saya sajikan sebuah contoh teks persuasif. Cermati baik-baik, saya bacakan ya.
dan beralihlah ke pupuk kompos. Karena selain harganya yang murah, pupuk kompos juga aman dan tidak menimbulkan efek negatif bagi buah yang dihasilkan. Anak-anak, pada paragraf ini ada yang tertulis merah ini. Saya memberikan penekanan pada kalimat ini. Kalau kalian cermati pada kalimat yang tertulis merah ini adalah kalimat ajakan, mengajak kepada pembacanya atau kepada orang lain agar meninggalkan dan beralih ke pupuk kompos. Dari pupuk apa? Dari pupuk kimia. Jadi pupuk kimia ini diajak masyarakat itu untuk ditinggalkan. Ya, mengapa harus ditinggalkan? Di situ pupuk kompos ini lebih aman, ya, tidak menimbulkan efek negatif bagi buah yang dihasilkan. Nah, jadi ajakannya ini, ya, ada satu fakta, ada satu data. Karena data yang muncul di situ bahwa menggunakan pupuk kimia bisa menimbulkan efek negatif. Sehingga masyarakat diajak itu. Nah, ini adalah contoh persuasif, jadi mempengaruhi orang lain untuk menjadi yang lebih baik sesuai dengan ciri tadi. Coba cermati pada contoh yang kedua ini. Saya bacakan. Ini ada 7 kalimat. Kalimat yang pertama, menjaga kesehatan gigi adalah satu hal yang sangat penting. Kalimat kedua, sebaiknya perintah, ajakan, imbauan, bujukan, arahan, atau pengaruh. Kita cermati satu persatu pada paragraf ini, terutama kalimat ke-1 dulu. Menjaga kesehatan gigi adalah satu hal yang sangat penting. Pada kalimat ini, gigi sebelum tidur.
Kalimat ketiga, kita analisis ya. Kalimat ketiga, kita temukan sebuah ajakan, bahkan perintah untuk menggunakan apa? Menggunakan pasta gigi yang menggunakan bahan alami. Yang disampaikan pada kalimat yang keempat, yakni kandungan alami dalam pasta gigi berbahan alami ini. Ya. Nah, jadi anak-anak, kalau kamu cermati pada paragraf ini, ketika ada pertanyaan, apakah ada bagian teks yang menyatakan perintah? Kamu cermati ya. Ada tidak? Ada, ya. Kalimat ke-1, perintah untuk menjaga kesehatan gigi. Ya. Ajakan, ada tidak? Ada. Setelah saya analisis ada. Kalimat yang ketiga, mengajak. Ya. Bahkan perintah untuk menggunakan pasta gigi. Itu kalimat ketiga. Arahan dan seterusnya. Nah, berdasarkan contoh-contoh, dua contoh tadi, teks persuasif tadi, kita temukan ciri-cirinya. Apa ciri di teks persuasi ini? 1, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki data laksanakan. Yang keempat, menghindari konflik. Jadi dalam teks persuasi diupayakan tidak muncul satu konflik, ya. Karena ketika konflik dalam teks persuasi itu muncul, maka yang terjadi nanti tujuan kita untuk memberikan pengaruh kepada orang lain itu tidak akan tercapai. Itu maksudnya. Nah, anak-anak, di teks persuasi ini ada persuasi politik, pendidikan, persuasi iklan, dan propaganda. Bagaimana teks persuasi politik? Ini banyak digunakan oleh kaum politikus, ya, menggunakan teks ini sebagai memberikan pengaruh kepada audiens atau kepada pendengar orang lain untuk mengikuti jejaknya. Itu politik, karena ada kepentingan-kepentingan politik. Kemudian yang kedua itu persuasi pendidikan. Ini banyak digunakan oleh Pak Guru, termasuk saya, ya. Saya kan guru, menggunakan persuasi politik. Harapannya apa?
di dalam pendidikan ini kalian, misalnya saya ajak untuk mau meningkatkan belajar, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya, semangat belajarnya di rumah berbeda dengan semangat belajarnya ketika harus bertatap muka, ya. Nah, ini guru harus kreatif yang luar biasa untuk bisa menyampaikan materinya ini. Kalau tidak kreatif gurunya, ya, siswanya juga akan apatis. Yang ketiga, persuasi iklan. Kalau kamu cermati di iklan di televisi, di radio, atau di media sosial, iklan-iklan yang dimunculkan ini memberikan pengaruh kepada audiens atau kepada orang lain, kepada yang mendengar, membaca, agar melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Kalau iklan umumnya untuk memiliki barang, memiliki ya apa sajalah yang bisa dimiliki lewat iklan itu. Nah, yang keempat, persuasi propaganda. Propaganda hampir ya, nyaris sama dengan politik, nyaris. Ya. Cuma propaganda itu lebih luas cakupannya. Maksudnya begini, dalam satu teks di propaganda ini, selain memberikan pengaruh kepada pembacanya, tetapi tidak pada tujuan tertentu. Kalau yang politik itu yang membedakan kan tujuannya tertentu supaya dia mengikuti. Kalau ini hanya mempengaruhi saja, itu di propaganda. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui ciri, jenis, maka bagaimana untuk menyimpulkan teks persuasi? Ini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau kalian akan menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama, kalian harus membaca dulu, tidak lepas itu. Ya, kebutuhan membaca ini dibutuhkan sekali. Jadi kalian harus membaca bacaan secara keseluruhan. Dari proses membaca ini, kalian bisa mencatat bagian-bagian penting setiap paragraf. Dicatat. Paragraf 1 yang penting apa, paragraf kedua apa. Ya. Kemudian ditemukan, diidentifikasi mana yang sebagai faktanya. Kamu tulis. Langkah selanjutnya setelah kamu lakukan identifikasi fakta, maka memahami hubungan logis antar bagian. Artinya paragraf ke-1 dengan kedua, hubungannya yang logis itu yang mana? Artinya ada kesesuaian. Baru kalian membuat pernyataan ringkas. Itulah langkah di dalam menyimpulkan teks persuasi. Nah, anak-anak, kalau kamu mencermati tadi di KD-nya 3.4 tadi, ada strukturnya.
berupa penegasan atau pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini ditegaskan kembali. Biasanya ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian. Oleh karena itu, generasi muda tidak harus mengenal narkoba. Katakan tidak kepada narkoba. Nah, ini penegasan kembali. Fungsinya apa? Untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan. Nah, ini ya latihan demikian pada materi teks persuasif. Nah, ini cermati pada bacaan berikut. Sekalian saya berikan pelatihan sebagai kegiatan kalian bahwa apa materi tadi yang sudah tersajikan itu bisa diterima atau tidak. Ini tolak ukurnya di sini. Ini ada bacaan. Saya bacakan ya. Paragraf pertama, jauhi narkoba. Itu judulnya. Narkoba merupakan ancaman paling berbahaya bagi masa depan remaja Indonesia. Bahkan Indonesia sudah dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba. Kasus narkoba kian marak, baik dari segi penyalahgunaan maupun persebaran. Narkoba pun menjadi barang berbahaya dan terlarang. Jenis-jenis narkoba seperti heroin, kokain, pil koplo, dextron, ekstasi, ganja, dikonsumsi hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, tanpa memikirkan masa depan para penggunanya. Dampak negatif narkoba sangatlah luar biasa, terutama bagi para pemakainya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan dan efek psikologis, namun juga berdampak negatif pada kehidupan ekonomi penggunanya. Paragraf ketiga. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik mencakup segala bentuk kerusakan organ seperti sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit, paru-paru, reproduksi, serta pencernaan. Belum lagi dampak overdosis dan HIV yang membayangi, karena penggunaan narkoba dengan jarum suntik dapat dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan psikologis tidak kalah mengerikan. Pengguna narkoba akan menderita gangguan jiwa, depresi mental, hilangnya kepercayaan diri, sulit berkomunikasi, dan suka marah. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan efek halusinasi, karena pengaruh narkoba akan membuat orang tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia halusinasi, dan menganggap segala hal di sekelilingnya hanyalah sebuah mimpi
dan bukanlah kenyataan. Paragraf keempat, saya bacakan. Bahkan penggunaan narkoba bisa berakibat fatal, yaitu menyebabkan kematian. Hal ini terbukti sudah banyak korban yang meninggal akibat penggunaan narkoba. Berdasarkan data BNN, setidaknya 50 orang meninggal setiap harinya karena penggunaan barang haram ini. Program rehabilitasi narkoba bukan merupakan jaminan seseorang dapat dengan mudah lepas dari belenggu barang haram ini. Pada tahun 2015, 100.000 pengguna narkoba bahkan tidak berhasil menjalani proses rehabilitasi. Paragraf kelima. Sungguh sangat mengerikan dampak-dampak yang ditimbulkan penggunaan narkoba. Semua kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba membuka mata kita bahwa penggunaan narkoba di luar pelayanan medis sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjauh darinya. Karena kita harus berani menolak dan berkata tidak untuk penggunaan semua jenis narkoba. Paragraf 6. Jangan mencoba untuk mengkonsumsinya, juga untuk memperjualbelikannya. Mari berperan, saya ulangi, mari berperan aktif dalam membasmi peredaran narkoba, mulai dari lingkungan kecil di keluarga dan masyarakat. Selamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba. Ayo jauhi narkoba. Nah, dari bacaan tadi kalian bisa berlatih mana yang merupakan pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kamu temukan di bacaan tadi. Yang selanjutnya kalian bisa mencari atau menemukan ciri-ciri teks persuasif itu yang bagaimana. Sebagai pelatihan selanjutnya, sebutkan jenis teks persuasif. Demikian sajian materi teks persuasif. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Saya Elwiono mengucapkan salam literasi, salam sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.